Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaifa halukum? Santri kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama lagi tentang IPA. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan keberkahan kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di kelas 9 IPA bersama saya Pak Ahmad Saifuddin. Pada video pembelajaran kali ini Pak Ahmad akan menjelaskan tentang apa? Yaitu tentang reproduksi pada hewan. Betul ya, reproduksi pada hewan. Nah, pada pembahasan reproduksi hewan kali ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Ada dua cara. Yang pertama adalah aseksual atau vegetatif, gitu ya, meliputi 3 cara. Ada fragmentasi, ada pembentukan tunas, dan juga ada partenogenesis. Dan yang kedua adalah secara seksual atau secara generatif. Oke. Sebelum kita berlanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo teman-teman, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, Pak Ahmad ingatkan sekali lagi tentang kompetensi dasar yang harus kita kuasai ketika mempelajari tentang sistem reproduksi, khususnya adalah sistem reproduksi hewan. Apa yang harus kita kuasai ketika mempelajari ini? Yaitu memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan, serta kelangsungan makhluk hidup. Sehingga pada kali ini, pada video pembelajaran kali ini, kita fokus memahami reproduksi pada hewan. Dan tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah untuk mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. Oke. Baik, teman-teman sudah siap? Kita lanjutkan videonya. Yang pertama kita bahas adalah cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual. Ya, meliputi 3 cara. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu fragmentasi. Baik, apa itu fragmentasi? Nah, kita lihat. Nah, fragmentasi berasal dari kata fragmen. Fragmen itu adalah bagian-bagian. Sehingga perkembangbiakan secara fragmentasi itu sendiri adalah terbentuknya individu baru dari bagian-bagian tubuh yang terbagi-bagi, ya, dari bagian-bagian tubuh yang terbagi-bagi. Setiap bagian tubuh yang terbagi itu akan tumbuh menjadi individu baru. Ya, jadi bisa dibilang dengan pemotongan tubuh, gitu ya. Nah, contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara fragmentasi itu adalah cacing planaria. Seperti apa, Pak Ahmad, bentuknya cacing planaria? Kita lihat di animasi berikut ini, ya. Lihat di samping Pak Ahmad, ini adalah contoh planaria. Baik, nah ini teman-teman, ini adalah cacing planaria, ya, cacing planaria yang sudah dipotong, kemudian dipotong menjadi 3. Setiap bagian tubuhnya akan membentuk kelengkapan tubuh-tubuh yang lain. Seperti ini di bagian tengah, dan ini di hari ke-7 sudah mulai terbentuk mata, begitu ya, dan ekornya juga sudah. Nah, ini di hari ke-12. Hari ke-12 setelah pemotongan, maka sudah terlihat mana bagian depan mata, kemudian mana bagian belakang, ya. Di sini sudah terlihat tuh anusnya. Baik. Jadi teman-teman, ini adalah cacing planaria yang kemudian dipotong menjadi 3 bagian, dan setiap bagiannya akan tumbuh menjadi individu yang baru. Gitu ya, ini contoh cacing planaria ini yang dipotong. Dipotong menjadi 3 bagian, dan nanti di 4 bagian malahan, ya. Jadi 4 bagian. Dari setiap bagian itu akan tumbuh menjadi individu baru seperti yang Mbak Ahmad jelaskan tadi. Baik. Perkembangbiakan vegetatif hewan yang kedua adalah dengan pembentukan tunas. Baik, seperti apakah pembentukan tunas itu?
Jadi perkembangbiakan dengan pembentukan tunas pada hewan sering juga disebut dengan budding, gitu ya. Berkembang biak dengan membentuk tunas baru pada induknya. Jadi tumbuh tunas yang baru, ya. Kemudian tunas itu akan melepaskan diri menjadi individu yang baru. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan pembentukan tunas ada hidra, kemudian ubur-ubur dan obelia. Nah, ini contoh hidra yang di atas, di gambar atas nih Pak Ahmad, samping Pak Ahmad. Kemudian terlihat hidra yang berwarna hijau itu di sampingnya ada hidra yang kecil lah, itu tunasnya, gitu ya. Yang bawahnya adalah ubur-ubur. Nah, berbeda dengan hidra dan ubur-ubur, obelia melakukan perkembangbiakan vegetatif dan juga generatif ternyata teman-teman. Jadi ada dua bentuk dalam siklus hidupnya. Yang pertama adalah membentuk polip. Polip itu akan menghasilkan tunas, ya. Tunas itu akan berkembang menjadi medusa, ya. Di masing-masing medusa nanti akan menghasilkan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Baik, seperti apa? Kita lihat aja langsung gambarnya. Obelia nih ya, teman-teman bisa lihat di gambar samping Pak Ahmad ini ada obelia. Ini adalah obelia. Nah, obelia ini seperti teman-teman lihat di gambar itu, ketika dia dalam bentuk polip seperti tubuh yang utuh itu, kemudian dia membentuk tunas. Tunasnya akan terpisah seperti itu, terlihat di gambar. Nah, akan membentuk dua medusa. Masing-masing medusa menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, kemudian bersatu membentuk zigot, ya, dan kemudian membelah-belah dan menjadi satu obelia yang baru. Dan obelia yang baru ini ketika dia berbentuk polip, dia akan menghasilkan tunas lagi. Begitu teman-teman ya. Ini obelia. Baik, berikutnya yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif hewan yang terakhir adalah dengan cara apa tuh? Parthenogenesis. Baik. Apa itu perkembangbiakan secara parthenogenesis? Pak Ahmad bisa menjelaskan. Perkembangbiakan hewan secara parthenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa adanya sel kelamin jantan, tanpa adanya pembuahan, tanpa adanya pembuahan terlebih dahulu. Jadi individu baru ini hanya berasal dari sel telur yang bersifat haploid. Ya, haploid artinya kromosomnya satu pasang, ya. Kromosomnya satu, bukan satu pasang. Nah, dan hasilnya individu juga yang haploid, begitu ya, individu yang haploid. Haploid dan diploid itu nanti di lebih dalam kita pelajari dalam genetika, ya, atau pewarisan sifat. Baik, contoh hewannya apa, Pak Ahmad, yang melakukan perkembangbiakan secara parthenogenesis? Nah, kita lihat pada slide ini, ya, Pak Ahmad akan menyediakan. Contohnya adalah kecoa, ya. Seperti gambar terlihat di samping Pak Ahmad ini bagian atas, kecoa betina akan menghasilkan sel telur tanpa pembuahan dan telur itu akan berkembang menjadi kecoa yang baru, ya, betina yang tidak bersayap. Kemudian contoh yang kedua adalah pada lebah, ya, lebah madu, ya. Di samping Pak Ahmad terlihat di mana ratu sebagai individu betina, begitu ya. Kemudian menghasilkan sel telur, ya. Pada lebah ini bisa melakukan dua-duanya, ya. Ketika kemudian sel telur itu tidak dibuahi, dia tetap akan berkembang menjadi individu atau lebah baru, ya. Tapi sebagai individu pekerja, ya, jantan pekerja atau betina pekerja. Sedangkan sel telur pada induk ratu, begitu ya, yang kemudian dibuahi oleh pejantan, dia akan menghasilkan satu individu baru yang disebut dengan pejantan dan sifatnya diploid, gitu ya. Kalau yang tadi adalah haploid, jadi betina yang mempunyai 32 kromosom atau 16 pasang, ya. Ketika kemudian telurnya menghasilkan telur, maka telurnya bersifat haploid, ya, 16 kromosom. Dan 16 kromosom ini kalau dia tanpa dibuahi akan membentuk lebah yang baru juga, tapi sifatnya haploid. Sedangkan ketika dibuahi, maka 16 kromosom dari sel telur ratu kemudian dibuahi oleh sel pejantan 16 menjadi 32 atau 16 pasang. Begitu teman-teman, ya. Jadi parthenogenesis adalah perkembangbiakan sel telur tanpa dibuahi oleh sel jantan. Baik, seperti itu penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Bagaimana? Sudah jelas? Intinya di vegetatif pada hewan ada 3 cara. Yang pertama adalah fragmentasi, kemudian yang kedua dengan pembentukan tunas, dan yang ketiga adalah parthenogenesis.
Baik, teman-teman bisa ulang-ulang kembali video ini jika belum jelas, atau juga jangan lupa baca di buku paket ya di kelas 9 IPA agar lebih bertambah lagi ilmunya, atau juga teman-teman bisa lihat referensi dari yang lain. Baik, seperti itu penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang Pak Ahmad sampaikan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.